Part 1, bagaimana saya yang non-muslim memahami Islam. Teman-teman tolong, ini bukan pengajaran, tapi ini adalah saya minta bantuan teman-teman yang muslim untuk kasih feedback masukan saya agar saya mendapatkan pemahaman Islam yang jauh lebih baik dan benar, dan sahabat-sahabat lain di luar sana yang non-muslim bisa memahami Islam dengan baik ya. Kenapa saya buat video ini? Karena saya merasa ajaran Islam itu begitu indah dan banyak persepsi-persepsi tentang Islam yang kurang baik bagi sahabat-sahabat di luar sana gitu loh. Dan saya mau sharing pandangan saya. Nah, buat saya ini part 1 karena nanti agak panjang ya. Jadi part 1 buat saya Islam itu punya pondasi ya. Pondasinya adalah rukun iman itu sendiri, iman kepada semata wa ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada Al-Quran, iman kepada Nabi Muhammad ya, dan iman kepada hari penghakiman, hari kiamat, dan qadar, dan seperti itu ya. Itu imannya, keyakinannya, baru take actionnya yang disebut istilahnya rukun Islamnya itu ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan membaca syahadat. Nah, saya menarik membahas yang paling pertama, karena yang paling pertama dalam rukun Islam maupun rukun iman adalah tentang Allah. Beriman kepada Allah dan menguatkan kalimat syahadat yang utama meyakini bahwa Allah, tentang Allah. Nah, maka perlu diketahui berarti Islam itu sebenarnya mengajak kita untuk kita mengenali siapa itu Allah. Itu buat saya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nah kalau saya ada beberapa catatan yang saya coba cari tahu tentang meaning ya, apa itu Allah. Jadi banyak, salah satunya dari surat Al-Ikhlas, surat Al-Quran yang ke-112 itu yang menyatakan bahwa Allah itu hanya satu. Allah tidak dilahirkan, tidak melahirkan ya, surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Quran yang ke-112 ayat ke-1 dan ayat ke-3 itu sebenarnya sama sekali nggak bertentangan loh teman-teman. Kalau buat teman-teman yang menonton ini misalkan yang non-muslim ya, yang beragama lain, oh ada yang namanya Trinitas, oh ada yang namanya dewa-dewa banyak. Nah di Islam menjelaskan bahwa oh beda loh God dengan Lord gitu ya. Sebenarnya kalau sudut pandang saya sebenarnya semuanya sama. Jadi kalau dalam Islam mengatakan bahwa Tuhan Allah itu hanya satu, ya itu benar banget gitu ya, tidak dilahirkan dan itu juga benar banget gitu loh. Kalau ada ajaran lain ya yang seolah-olah disimbolkan Tuhan itu seperti ada sosoknya dan personalitinya, saya kira itu hanya bentuk simbol-simbol saja sih, sebentuk simbol-simbol cara orang-orang dengan tradisi tertentu untuk bisa menggambarkan kasih Tuhan, perwujudan Tuhan gitu loh. Memang ada tradisi-tradisi yang seperti itu. Nah, ada tradisi yang tidak membuat simbol itu karena dia meyakini Allah itu melampaui simbol. Tapi sebenarnya secara esensial sebenarnya buat saya pribadi ya, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, itu mengenali satu meaning yang sama sebenarnya. Allah itu ya memang satu, Allah itu memang tidak melahirkan dan melahirkan. Mungkin nanti ada perdebatan, oh misalkan yang Kristen, Isa Al-Masih yang diyakini sebagai Tuhan Yesus, itu Tuhan itu dilahirkan. Itu. Tapi yang dimaksud dengan Allah itu sendiri ya, yang maha kuasa, yang maha besar, yang menyelimuti semuanya, itu tentu yang dimaksud bukan ya Allah sebagai personal gitu loh, bukan, tapi Allah sebagai yang sama dimaknai oleh Islam itu sendiri gitu loh ya. Ya kalau ada sebutannya Trinitas itu pun sebenarnya seperti buat saya ya perwujudan ya, perwujudan cara seseorang untuk manusia itu kan mengenal sesuatu dengan simbol ya, dan caranya unik-unik, tergantung tradisi, tergantung keyakinan ya. Dan saya nggak tahu, mungkin tradisi-tradisi lain cara dia untuk bisa mengekspresikan simbol-simbol Allah yang sulit sebenarnya, sulit kita kenali ya, sulit kita kenali itu dengan wujud-wujud tertentu, dengan
konsep-konsep tertentu, tapi sebenarnya saya lihat sama indahnya. Oke, jadi sebenarnya nggak ada bisa diperdebatkan kalau berbeda kok sama yang lain. Kalau menurut saya sih nggak ada ya. Jadi apa yang dikatakan di surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu hanya satu, terusnya tidak dilahirkan, tidak diperanakan dan lain-lainnya, seperti itulah yang di surat Al-Ikhlas ya. So, saya setuju sekali. Itu. Oke, kita lanjut. Di surat yang kedua berikutnya ya, surat Al-Baqarah ya, atau bacanya sih atau teman-teman kasih saya feedback, Al-Baqarah kah, Al-Baqarah kah, surat Quran yang kedua ayat yang ke-117 kalau saya tidak salah, bahwa langit dan bumi ini ya diciptakan oleh Allah. Dan saya yakin sepakat semua ajaran itu ya menyepakati ini. Itu ada satu, semua ini ya, yang berwujud ini, ada semua pengalaman ini ya Allah yang ciptakan. Tapi mungkin nanti namanya berbeda-beda, namanya yang lain gitu loh, konsepnya nggak sama. Jangan gara-gara yang satu sebutnya Allah, yang satu sebutnya Brahman, itu jadinya bukan, berarti beda nih, salah nih, bukan Brahman atau bukan sebutannya apalah, istilah-istilah realitas tertinggi ya, kan bahasa lain-lain ya. Itu berarti tadi bertentangan dengan ajaran Islam. Saya kira enggak, kan Allah itu mewakili realitas tertinggi ya, realitas tertinggi yang dimana diyakini dialah sumbernya segala sumber, dia yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta dimensi ini. Sebenarnya lewat pendekatan meditasi pun ya sebenarnya mirip juga kalau menurut saya pribadi. Kenapa? Bisa juga dinamakan ya, kalau di dalam meditasi, bahwa semuanya adalah kesadaran. Semuanya ada kesadaran. Bahwa semua realitas ini yang kita kenali, pengalaman ini, termasuk alam bumi, alam semesta, semua ya adalah kesadaran. Semua ada karena kesadaran. Jadi kesadaran bukan saya sadar. Bukan, ada meaning yang lebih mendalam yang dimaksud dengan kesadaran ya teman-teman. Tapi maksud saya gini loh, saya sangat sepakat, dan sahabat-sahabat semua keyakinan lain pun pasti sama sepakat bahwa semua alam semesta ini memang diciptakan oleh Allah gitu, yang ada tertulis di surat Al-Quran yang kedua ayat 117 Al-Baqarah ya. Itu kita bahas lagi surat yang lain. Surat Al-Quran yang pertama ayat yang kalau saya nggak salah ayat kelima. Kalau yang pertama kan kalau nggak salah Al-Fatihah ya. Jadi hanya Allah yang layak disembah. Hanya Allah yang layak disembah. Ya tentu kalau ada wujud-wujud lain yang pun disembah, sebenarnya itu pun bagian dari Allah, karena tiada yang di dunia ini yang bukan Allah, semuanya adalah Allah. Maka ketika ada ajaran lain yang menyembah, bahkan uniknya ada ajaran yang punya dewanya ada mungkin ada jutaan, dia sembah pohon dan lain-lain semua. Sebenarnya itu adalah bagian dari dorongan kita mau menyembah Allah. Sebenarnya ya sebenarnya sama. Mau kita istilahnya ini mouse, kita menyembah mouse nih. Bukan berarti mouse ini adalah berhala loh. Bukan berarti kalau kita nyebut nama Allah berarti kita menyembah Allah. Sebenarnya yang menjadi penting itu adalah kita mengenali Allah dengan baik, sehingga apapun yang kita sembah semuanya adalah Allah. Sebenarnya itu yang penting, bukan wujud simbol dari yang kita sembah gitu loh. Kita boleh mulut kita bilang kita menyembah Allah, kita berserah pada Allah, tapi kita pun masih korupsi, kita pun masih menyakiti banyak makhluk. Kenapa bisa gitu? Karena kita nggak memahami apa itu meaning Allah, walaupun kita menyembah Allah. Bahkan Allah itu yang kita sembah menjadi berhala kalau kita tidak mengenal Allah, kan gitu kan. Tetapi mouse ini yang kita sembah kalau kita bisa mengenali Allah yang baik dan kita bisa melihat kualitas Allah di dalam mouse ini, kita pun sebenarnya sedang menyembah Allah. Itu
Kalau ada orang-orang ajaran lain yang dia menyembah patung dan lain-lain, tapi sebenarnya itu nggak penting. Yang penting bagaimana dia mengenali Tuhan Allahnya lewat patung tersebut. Dia melihat kualitas Allah. Karena ya memang semuanya Allah, di mana-mana Allah. Allah itu ya dekat dengan kita di setiap hembusan napas kita, ya itu. Jadi ya memang hanya Allah yang layak disembah. Itu nggak salah banget yang tertulis di surat Al-Fatihah ya. Ayat yang surat pertama yang ayat kelima. Oke? Surat pertama Al-Quran yang kelima. Kita coba surat yang lain lagi tentang Allah ya. Jadi ada surat namanya, saya nggak tahu teman-teman revisi, surat Al-Quran yang ke-67 ya, ayat ke-14. Surat Al-Quran ayat 67 itu apa namanya? Kalau saya nggak salah lihat Al-Mulk ya. Bacanya saya nggak tahu, Al-Mulk. Bacanya seperti apa? Mohon revisi. Intinya Tuhan itu ya maha mengetahui segalanya, atau Al-Kabir bahasa lainnya. Ya, surat Al-Quran yang ke-67 ya. Al-Kabir, maha mengetahui. Ya, kalau saya melihat ini dia kesadaran, ya, mengetahui semuanya. Tuhan mengetahui semuanya. Ya, begitu juga dalam meditasi, semua yang diketahui adalah kesadaran. Semua yang bisa dikenali adalah kesadaran, apa itu pun itu. Dan kesadaran itu ya yang meliputi semua, yang mengenali semua. Itu dulu kalau dalam konteks meditasi. Gitu ya. Dan saya yakin semua ajaran agama pun sepakat bahwa ya Tuhan itu maha mengetahui. Itu ya, dan banyak surat-surat lain ya. Saya baca, saya lihat yang tentang definisi Allah di Al-Quran ya. Dari surat Al-Ikhlas tadi, Al-Fatihah, Al-Mulk, Al-Baqarah, terusnya surat ada apa lagi ya? Sebentar ya, saya lihat ada surat Asy-Syurah ya, surat Al-Quran yang ke-42. Itu intinya ya, semua menjelaskan tentang apa itu Allah. Nah, Islam itu ya memang kalau kita mengenali Allah baik-baik ya, buat saya pribadi, akhirnya kita mengenali namanya realitas, mengenali kehidupan. Ya. Malah saya pikir memang yang paling terpenting adalah ya satu ini, yang si rukun iman yang pertama ini. Kalau kita udah benar-benar mengenali yang pertama, sebenarnya yang rukun kedua, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu menjadi apa ya? Tambahan sih. Karena ini satu yang paling penting sih. Kalau kita mengenali Allah, kita mengenali kehidupan, kita mengenali semuanya. Itu. Makanya ada nama-nama Allah kan? Ada begitu banyak nama-nama ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Malik, Salam, macam-macam, ada 99 nama Allah. Yang buat saya itu sebenarnya adalah kualitas-kualitas ilahi yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Gitu loh. Kualitas-kualitas ilahi yang udah di dalam diri kita. Istilah gini loh, kalau kita tanggalkan kekhawatiran, kita tanggalkan kebencian, kita tanggalkan keserakahan, kita tanggalkan kemarahan, kita hidup fokus pada saat ini di sini, panduan kita apa sih dalam hidup ini? Yang memandu kita adalah 99 sifat atau 99, saya sebutnya ya kualitas ilahi, dan 99 nama Allah. Ini yang akan menuntun kita. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mengasihi. Itu yang menjadi kualitas istilahnya energi organik yang kualitas Allah yang udah ada dalam diri kita, itu sebenarnya itu yang menjadi yang panduan hidup kita sih. Jadi Al-Quran bukan yang di luar, tapi Al-Quran yang di dalam itu ya kualitas-kualitas ilahi yang di dalam diri kita. Ya udah kita ikutin. Yang sebenarnya nggak ada di mana-mana gitu loh. Kita dengan keyakinan kita benar tentang Allah, akhirnya dorongan alamiah kita adalah dorongan sifat-sifat Allah itu sendiri yang diwakili oleh 99 nama Allah itu sendiri. Itu buat saya. Itu ya teman-teman, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Salam, Al-Ikhlas, Al-Malik, dan banyak ya. Itu bagus-bagus banget.
Itu teman-teman, ini sekilas pendek obrolan-obrolan kita tentang Islam ya. Jadi buat saya pribadi memang yang jauh dari benar ya, jauh dari benar. Dengan mengenali Allah dengan baik aja di Al-Quran, kita baca tentang sifat-sifat Allah, kita renungin, kita pahami betul-betul, kita tahu kehadiran Allah, kita bergerak dengan dorongan kasih Allah semua. So, kita semua menjadi Islam pada akhirnya. Akhirnya kita semua Islam, semua makhluk. Ya, jadi mau agama apapun. Ya, itu pendapat saya. Teman-teman boleh setuju, boleh nggak setuju, silahkan. Tujuan saya bikin video ini adalah berbagi hal yang baik dan mohon masukan dari teman-teman. Oke, thank you. Share video ini biar semakin banyak orang yang tepat bisa kasih masukan ke saya. Dan nanti saya akan revisi jika memang ada yang perlu diperbaiki. Oke? Namaste, support terus video ini. Nanti saya akan buat part-part berikutnya, kedua dan ketiga dan seterusnya. Namaste.